Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir di tengah-tengah Anda dalam program Jendela Istana Akhir Pekan. Jendela tempat kita melihat lebih dekat langkah-langkah penting yang diambil seorang pemimpin untuk rakyatnya. Kami hadir bukan hanya membawa berita, tapi menyampaikan semangat, keteguhan dan dedikasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pekan ini kami akan mengajak Anda menyaksikan langkah besar dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama saya Nidita Octavian. Inilah Jendela Istana Akhir Pekan selengkapnya. Dan pemirsa, di tengah perubahan peta kekuatan dunia, Indonesia mengambil langkah berani. Bukan sekedar mempererat hubungan diplomatik, tetapi merancang ulang strategi ekonomi dan energi nasional. Kesepakatan strategis antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi titik penting dalam babak baru hubungan kedua negara. Ini bukan sekedar kerjasama dagang, ini adalah manuver geopolitik yang diperhitungkan. Di era transisi energi global, mineral kritis bukan lagi sekedar komoditas. Ia adalah fondasi kendaraan listrik, ia adalah tulang punggung baterai masa depan. Ia adalah kunci geopolitik abad ke-21. Dan Indonesia, negeri dengan cadangan nikel terbesar di dunia, berada di pusat pusaran itu. Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, arah kebijakan sumber daya ditegaskan, terbuka terhadap investasi, namun berdaulat dalam pengelolaan. Dalam rangkaian kerjasama ekonomi bilateral Indonesia-Amerika Serikat, pemerintah membuka peluang investasi lebih luas bagi perusahaan Amerika Serikat di sektor mineral kritis. Namun, pesan utamanya jelas, investasi harus tunduk pada aturan nasional dan mendukung agenda hilirisasi. Jadi ini langsung bisa berjalan supaya tidak ada suatu persepsi yang berbeda dari teman-teman yang ada di sana. Yang kedua, kami juga menjelaskan tentang mineral kritikal, bahwa Indonesia menganut asas politik bebas aktif dalam konteks pergaulan diplomasi luar negeri. Tapi juga Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di mineral kritikal. Dan ini sudah terjadi sebelum perjanjian ini pun sudah ada contoh, seperti Freeport. Freeport itu perjanjiannya sudah kita lakukan dan mereka mempunyai konsesi secara baik, mengikuti aturan, kemudian juga membangun smelter, kurang lebih sekitar hampir 4 miliar US dollar. Dan itu adalah salah satu smelter terbesar di dunia untuk pabrik tembaga. Nah, untuk mineral kritikal terkait dengan nikel, logam tanah jarang, dan mineral-mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada dari Amerika Serikat untuk melakukan investasi dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Tapi kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi, termasuk dalamnya ada investasinya. Jadi ini bisa bersama-sama. Jadi katakanlah mereka mau bangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Di balik kebijakan ini, terdapat penekanan kuat dari Presiden Prabowo Subianto. Indonesia tidak boleh kembali pada pola lama, mengekspor bahan mentah dan mengimpor nilai tambah. Hilirisasi adalah strategi, hilirisasi adalah harga diri ekonomi. Hilirisasi adalah fondasi kemandirian nasional. Pemerintah menegaskan bahwa ruang investasi terbuka, namun bukan untuk eksploitasi tanpa nilai tambah di dalam negeri. Pesan berikutnya disampaikan tanpa ambiguitas. Kerjasama ini bukan berarti membuka kembali ekspor bahan mentah. Artinya jelas, nilai tambah harus tercipta di Indonesia. Lapangan kerja harus tumbuh di Indonesia.
dan teknologi harus berkembang di Indonesia. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah konkret. Wilayah-wilayah pertambangan prospektif dipetakan dan disiapkan untuk ditawarkan kepada investor strategis. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi. Yang berikut, Bapak Ibu semua, saya juga menjelaskan bahwa dalam konteks perolehan terhadap wilayah-wilayah pertambangan yang ada, kami setelah ini kami akan menawarkan kepada mereka mana perusahaan-perusahaan yang ingin masuk dan kemudian kita fasilitasi. Dan saya sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospek. Langkah ini bukan sekedar ekonomi. Ini adalah diplomasi sumber daya, menjaga hubungan strategis tanpa mengorbankan kedaulatan. Mineral kritis seperti nikel dan logam tanah jarang kini menjadi komponen utama industri energi masa depan. Dunia berlomba mengamankan pasokan, dan Indonesia memegang kartu penting dalam rantai pasok global. Dengan mempercepat investasi hilirisasi, pemerintah menargetkan dampak langsung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri turunan, dan penguatan posisi Indonesia sebagai pusat produksi mineral strategis dunia. Pesan dari Washington tegas dan terukur. Indonesia terbuka terhadap investasi global, namun tidak akan melepaskan kendali atas sumber daya alamnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, strategi ekonomi nasional diarahkan pada satu tujuan, membangun nilai tambah dalam negeri, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis yang dihormati dunia. Bukan sekedar pengekspor bahan mentah, tetapi pemain utama dalam ekonomi masa depan. Dan pemirsa, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana Akhir Pekan.